sosialisasi. Benar Pak, jelas. Jelas ya? Oke, barangkali rapat sosialisasi ini bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam agenda sosialisasi PPDB SMA SMK di SMPN Negeri 1 Binong. Selawat serta salam kita limpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'innya, dan lupa kepada kita umatnya yang sampai akhir zaman nanti. Di bulan suci Ramadan ini kebetulan Bapak mendapatkan informasi PPDB. Nanti Bapak akan memaparkan sedikit materi tentang penerimaan peserta didik baru yaitu ke SMA SMK. Kemudian nanti diakhiri oleh tanya jawab. Gitu ya. Ada yang bisa bertanya nanti di akhir presentasi. Barangkali yang Bapak hormati, jika ada yang hadir di sini wali kelas 9, ada yang bergabung di meeting hari ini. Kemudian panitia juga wakil kepala sekolah yang ikut meeting hari ini di sosialisasi PPDB SMA SMK. Akan mempresentasikan ini yang akan Bapak jelaskan. Mudah-mudahan gambarnya jelas ke kalian, nyampainya juga jelas. Nah ini ya. Oke. Bagaimana? Gambar yang Bapak bagikan cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Baik. Nah ini adalah tim PPDB sosialisasi SMP 1 Binong tahun 2021. Aku perkenalkan dulu di sini panitianya atau tim sosialisasinya. Yang bertanggung jawab di sini adalah kepala sekolah Pak Haji Sainuddin, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak Haji Asep, wakil siswaan itu Pak Iha, wakil humas itu Pak Dedik, wakil sarana itu Pak Dahman. Nah, ini adalah wakil penanggung jawab dari sosialisasi PPDB SMA SMK. Ketuanya Bapak sendiri, kemudian sekretaris Pak Uhenda, bendahara Pak Abdul Haris, kemudian operator Pak Topik Hidayat, biasa dipanggil Pak Opik. Kemudian di sini ada yang berbeda. Kalau tahun dulu itu SMA SMK-nya ditentukan SMK Negeri 1 Subang, SMA 2 Subang gitu ya. Kalau sekarang itu terbagi dua, tutor SMA dan tutor SMK. Tutor ini artinya yang akan mengarahkan kamu, yang akan membantu kamu dalam pendaftaran melalui online di SMP gitu ya. Tutor SMA itu ada Bu Dian dan Bu Haji Titin. Kalau tutor SMK itu Bu Mira dan Pak Reja. Nah ini jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran ini mohon diperhatikan, siswa dan siswi yang biru dilihat sama kalian. Itu kalian bisa mendaftar secara mandiri, yang di atas, yang kuning, daftar mandiri. Kemudian setelah mendapatkan akun PPDB, kalau kamu mau daftar mandiri ya, langsung menuju ke sekolah tujuan. Jadi bisa daftar sendiri, daftar mandiri langsung datang ke sekolah tujuan. Nanti ujung-ujungnya akan kamu akan didaftarkan di aplikasi PPDB online Jawa Barat. Terus siswa juga bisa mendaftarkan di sekolah asal, artinya daftar di SMPN 1 Binong. Nah itu kamu mau daftar kemana? Ke SMA atau ke SMK. Kalau ke SMA berarti nanti akan dipandu
oleh tutor SMA yang tadi itu Budian dan Bu Haji Titi. Sedangkan untuk tutor SMK itu akan dipandu oleh Pak Reja dan Bu Mira. Oke, nah yang nantinya juga akan sama berlabuhnya itu di aplikasi PPDB Online Jawa Barat. Selanjutnya, nah ini persyaratan PPDB yang harus kamu siapkan dari sekarang, terutama persyaratan umum. Yang pertama adalah ijazah atau surat keterangan kelulusan. Nah, ijazah kan belum ada ya. Jadi SKL ini, surat keterangan kelulusan ini, nanti akan dibuat oleh sekolah. Begitu. Nanti akan dibuat oleh sekolah ketika kamu dinyatakan lulus. Kemudian persyaratan umum yang kedua adalah akta kelahiran. Akta kelahiran ini kamu cari dari sekarang, kamu siapkan dari sekarang. Kemudian kartu keluarga dan KTP orang tua itu harus kamu siapkan dari sekarang juga. Ya. Minimal untuk kakak itu adalah 1 tahun, gitu. Berlakunya 1 tahun itu akan bisa disinkronkan nanti pas pendaftaran. Kemudian untuk persyaratan umum lainnya adalah buku rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, ini yang dimaksud dengan keterangan ranking ini adalah ketika kamu nanti daftar jalur prestasi rapor. Terus kemudian yang terakhir itu persyaratan umum, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, ini nanti ada formatnya. Kamu tinggal isi dan ditandatangan oleh orang tua. Ini persyaratan umum SMA, SMK harus punya ini. Gitu ya. Persyaratan umum ini kamu siapkan dari sekarang. Terus kemudian persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini untuk apa, Pak? Karena nanti ketika kamu daftar SMA, SMK, ada di situ jalur KETM, ada jalur yang maksud Bapak jalur afirmasi, kemudian di situ dijabarkan jalur afirmasi ini yang pertama adalah KETM. KETM ini kamu punya kartu KIP atau KIS, daftar ke situ bisa dengan menggunakan jalur KETM. Terus surat keterangan domisili ini kenapa ada surat domisili RT RW? Ini bahwa bagi korban bencana alam atau sosial bisa mendaftar ke situ jalur afirmasi dengan menyertakan surat seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah surat tugas orang tua. Perpindahan orang tua atau wali maksimal 3 tahun, anak guru, dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID. Misalkan orang tua kamu pindah tugas ya ke Subang, misalkan guru pindah tugas ke Subang. Nah, itu dibuktikan dengan surat tugasnya maksimal 3 tahun udah pindah ke anak guru. Terus afirmasi kondisi penanganan COVID, misalkan orang tuanya terpapar COVID, bukan petugas COVID maksud Bapak. Nah, itu juga bisa memakai surat keterangan dan itu maksimal juga 3 tahun gitu ya. Nah, selanjutnya piagam dan dokumentasi presentasi untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 3 tahun minimal 6 bulan. Itu dibuktikan oleh sertifikat dari prestasi apa, misalkan prestasi juara karate atau juara pencaksilat gitu ya. Nah, itu juga disertakan. Nah, semua dokumen ini nanti akan diupload di akun PPDB, di akun kamu sendiri, diupload. Maka bentuknya harus PDF ya. Nah, PDF ini bisa kamu download, caranya dengan mendownload Adobe Scan atau aplikasi scan di handphone Android kamu. Kemudian ijazah atau kartu KTP atau KK itu disimpan di bawah, terus kamu scan. Bentuknya PDF biasanya. Nanti kamu bisa upload saat pendaftaran. Nah, untuk yang umum kamu harus punya semua. Untuk yang akan mengikuti jalur khusus itu juga harus kamu siapkan dari sekarang. Gitu ya. Oke, disiapkan dari sekarang.
kemungkinan kita akan mulai mulai sibuk itu di tanggal 17 dan 18. Nanti ada jadwal lain yang akan menyusul, akan Bapak kasih pengumuman. Selanjutnya, nah ini jalur PPDB SMA bagi siswa-siswi yang mau melanjutkan ke SMA. Di sini jalur PPDB SMA ada 4 yang tadi Bapak sebutkan ya. Tadi udah dijelaskan di sana. Zonasi itu 50%, minimal 50%. Kemudian afirmasi minimal 20% dan afirmasi ini terbagi 2. Afirmasi KRTM dan disabilitas itu 15%, terus kondisi tertentu 5%. Nah, yang tadi itu yang jalur KIPKIS mempunyai kartu KIPKIS itu ada 15% di situ. Kemudian kondisi tertentu itu yang tadi dijelaskan COVID itu, yang orang tuanya COVID atau misalkan terkena bencana alam seperti banjir di Pamanukan, seperti itu bisa menggunakan surat keterangan RT RW. Terus kemudian perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru. Nah, ini ada 5%, maksimal 5%. Kemudian yang terakhir adalah prestasi 25% itu sisa kuota ya. Dan itu prestasi itu terbagi 2, ada prestasi nilai rapat dan prestasi kejuaraan akademik ataupun non akademik. Di situ ada 25% itu ya. Itu jalur PPDB SMA. Nah, ini adalah zonasi yang buat kita, buat SMP 1 Binong, kita berada di zonasi E, yaitu zonasi E itu meliputi Kecamatan Pagaden, Pagaden Barat, Binong, Tambak Dahan, Compreng, dan Cipunagara. Terus SMA mana saja yang ada di zonasi E, di zona E, itu SMA-nya SMA 1 Pagaden, SMA 2 Pagaden, SMA 1 Compreng, dan SMAN 1 Binong. Ini SMAN 1 Binong baru. Dan sudah ada kemarin di Pasmu Parapat, itu nama SMAN 1 Binong sudah ada di data Disdik Jabar. Kalau kamu nggak usah jauh-jauh ya, di SMAN 1 Binong saja. Nanti pertanyaan ya, pasti udah banyak pertanyaan ini. Apa bisa ke Subang enggak gitu kan? Nanti banyak pertanyaan di akhir. Lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya adalah jalur PPDB SMK. Ini untuk siswa-siswi yang mau ke SMK. Nah, jalurnya sama ada 4. Yang pertama, prioritas terdekat itu maksimal 10%. Ini bukan zonasi, tetapi prioritas terdekat dengan sekolah tertentu ya. Kemudian afirmasi sama juga 20% itu terbagi 2, yaitu KETM dan disabilitas. Terus yang ketiga adalah perpindahan orang tua atau wali anak guru maksimal 5%. Sama seperti yang tadi. Bedanya di sini, prestasi ini ada 65%. Prestasi ini terbagi 2 juga. Yang pertama adalah prestasi rapor. Itu 60%. Nah, rapot ini terbagi 2 juga. Ada prestasi rapot unggulan, ada prestasi rapot umum. Untuk prestasi rapot unggulan itu dipersiapkan untuk kelas industri. Makanya lebih banyak, 35%. Sedangkan untuk prestasi rapot umum itu 25%. Gitu. Nah, keterangkan sedikit untuk prestasi rapot unggulan, ini nilai minimal kalian adalah 80 untuk mata pelajaran matematik, bahasa Inggris, dan satu lagi adalah mata pelajaran IPA. Begitu. Kemudian prestasi yang selanjutnya adalah prestasi kejuaraan. Ini sisanya 5% prestasi kejuaraan non-akademik ataupun akademik. Gitu. Inilah bedanya jalur PPDB SMK dan SMA. Nah, terus kapan Pak daftarnya? Nah, ini pendaftaran tahap pertama atau gelombang pertama. Itu pendaftaran itu dibuka tanggal 7 sampai 11 Juni. Untuk tahap pertama, untuk jalur untuk yang mau ke SMA itu dibuka tahap pertama itu adalah
jalur afirmasi, perpindahan orang tua, wali atau anak guru, dan yang ketiga adalah jalur prestasi. Begitu. Sedangkan untuk SMK yang dibuka itu di tahap pertama atau di gelombang pertama itu hanya jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan orang tua, wali atau anak guru, kemudian prestasi nilai rapot unggulan yang tadi Bapak sebut yang kelas industri, dan yang kelima adalah kejuaraan. Gitu. Nah, nanti kan daftar tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni. Dibukanya kapan? Pengumumannya tanggal 21 Juni. Nanti akan dibuka 21 Juni, kemudian besoknya tanggal 22 biasanya daftar ulang kalau keterima. Gitu. Itu pendaftaran di tahap 1 atau di gelombang 1. Nah, untuk pendaftaran di gelombang 2 ada. Pendaftaran di gelombang 2, yang kedua, itu pendaftarannya tanggal 24 sampai 30 Juni. Untuk SMA, itu hanya jalur zonasi saja di tahap kedua itu. Yang dibuka pendaftarannya hanya jalur zonasi saja. Sedangkan untuk SMK, yang dibuka adalah prestasi raport umum. Jadi SMA zonasi, SMK prestasi raport umum di gelombang kedua apabila tidak diterima di gelombang pertama gitu. Atau di tahap pertama tidak keterima, mau coba lagi di tahap kedua dengan sekolah yang sama. Nah, ini hanya jalur ini yang bisa kamu tempuh, bisa kamu daftar. Terus kapan pengumumannya? Pengumumannya adalah tanggal 7 Juli 2001. 2021 gitu. Oke? Seperti itu. Nah, ini agenda terdekat. Agenda terdekat tanggal 17 atau 18 Mei akan ada sosialisasi penggunaan akun pendaftaran PPDB, teknis dan jadwal menyusul. Kemudian tanggal 17 sampai tanggal 30 Mei 2021 ada cross check nilai rapot. Itu kamu mesti ke sekolah. Teknis dan jadwal juga menyusul. Artinya ini kegiatan ini setelah Lebaran. Gitu ya. Nah, informasi untuk yang belum punya nomor tutor SMA, kemudian Bapak tulis di situ, dan Bu Haji Titin juga Bapak tulis di situ. Kemudian tutor SMK, Pak Reja, nomornya juga Bapak tulis, dan Bu Mira juga ada nomornya di situ. Nah, itulah penjelasan singkat dari Bapak. Barangkali tidak usah malu. Kamu kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya. Seperti itu. Oke? Silakan Bapak buka sesi tanya jawab sekarang. Tinggal dibuka saja mic-nya, atau kamu acungkan tangan. Gitu. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan dari kamu. Barangkali penjelasan Bapak tadi ada yang tidak dimengerti. Silakan, apakah masih ada penghuninya di sini? Saya yakin penjelasan Bapak tadi singkat sekali, sehingga kalian mau bertanya apa yang belum dimengerti. Begitu. Silakan Bapak tunggu untuk sesi tanya jawab. Jumlah peserta alhamdulillah ada 100 lebih yang mengikuti rapat ini. Ya, ada yang mau bertanya? Barangkali Bapak ngomong sendiri.
yang pakai Gmail nggak bisa gabung. Nanti untuk yang pakai Gmail pasti nggak bisa gabung di sini. Nanti ini sudah di Bapak rekam. Nanti rekamannya akan Bapak upload di YouTube Binsa ya. Hasil dari meeting ini Bapak akan upload di YouTube Binsa sehingga kamu bisa mendengarkan ulang apa yang Bapak jelaskan tadi. Itu Bu Mira paling. Siapa itu yang mengangkat tangan? Buka saja mic-nya, langsung bicara. Perkenalkan. Halo? Silakan, tadi Bapak nggak lihat angkat tangan siapa? Silakan langsung ngomong saja. Ya. Bu Mira, apakah mau berkomunikasi? Langsung saja yang mau bertanya, mikrofonnya dibuka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Iya, gimana? kalau yang daftar ke Aliyah atau ke Eman gimana Pak? Kalau yang daftar ke Aliyah atau Keman, kamu bisa datang langsung atau daftar secara mandiri. Bisa langsung daftar secara mandiri setelah nanti kamu diberikan akun PPDB. Gitu. Kemarin sempat mengisi nggak form yang Bapak kirimkan gitu kan? Sempat Pak. Mungkin nanti ada pengarahan khusus dari Pak Abdul Haris. Kemarin kebetulan sudah pesan ke Bapak, ada pengarahan khusus dari Pak Abdul Haris. Jadi mungkin Pak Abdul Haris yang akan mengarahkannya, begitu. Pak, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Yang daftar ke SMK atau SMA swasta gimana Pak gitu? Karena di situ ada pilihan, bahkan tidak ada yang memilih negeri sama sekali. Swasta itu langsung datang ke sekolahnya, begitu. Jadi untuk SMA, SMK swasta bisa datang langsung ke sekolahnya. Barangkali tambahan dari panitia boleh bisa menyampaikan di sini. Maaf, koneksinya buruk. Silakan, ada pertanyaan lagi? Masih Bapak tunggu yang mau bertanya.
nanti untuk teknis nanti ya, kalau ada tambahan, untuk teknis nanti kalian daftar di sekolah yang bersangkutan maupun di SMP 1 Binong, itu kan kalian akan mendapatkan surat tanda tangan mutlak dari orang tua. Kalian juga harus membawa orang tua ke sini. Dengan orang tua artinya daftar ke sini. Kenapa? Karena orang tua juga harus diajak berkomunikasi tentang pemilihan sekolah lanjutan. Jangan sampai kamu dan orang tua keinginannya tidak sinkron, sehingga pihak sekolah yang akan disalahkan nanti ketika kamu tidak berkomunikasi dengan orang tua tentang sekolah lanjutan yang kamu pilih. Masih ada yang bertanya? Dari Lutfi ini untuk ke SMK 1 Subang daftarnya ke siapa Pak? Kamu nanti bisa menghubungi Pak Reja dan Bu Mira. Nanti Pak Reja dan Bu Mira akan mengarahkan kamu melalui pendaftarannya seperti apa nanti akan dipandu oleh Pak Reja dan Bu Mira. Untuk tambahan saja, ini kan kamu nanti akan menyekan semua data yang tadi persyaratan umum tadi kamu scan melalui handphone dengan aplikasi Adobe Reader gitu ya, atau Adobe Scan gitu. Banyaklah di aplikasi itu. Kamu bisa scan lewat handphone, datanya jangan sampai hilang. Untuk mengantisipasi data yang kamu simpan itu tidak hilang, kamu bisa upload di Google Drive. Google Drive kamu ada kan? Atau nanti bisa kita buat Google Drive bersama dari data yang sudah ada. Tapi lebih aman juga kamu bisa upload di Google Drive kamu. Ketika kamu nanti ganti handphone dan handphone kamu ke reset, datanya, dokumennya tetap ada di Drive. Begitu, setelah di-scan, kamu upload di Drive kamu sendiri. Mamdu, apakah mau bertanya? Dibuka saja itunya, mikrofonnya. Di sini banyak yang nanya. Najira, Pak Jonae bisa ke daerah Pamanukan nggak? Nah, kemarin hasil rapat itu, kalau Pamanukan ini kan bukan zona E ya. Tapi kalau zona itu akhirnya ditentukannya oleh jarak. Jadi kalau rumah kamu lebih dekat ke Nepam, berarti kemungkinan besar kamu bisa masuk ke sana. Gitu. Kalau yang mau lanjut ke luar Subang gimana Pak? Bisa. Mau lanjut ke luar Subang sama aja. Pendaftarannya sama aja melalui online di PPDB Jabar. Namun nanti konsultasi saja langsung datang ke sekolah nanti pada tanggal 17 atau 18 atau nanti waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Gitu. Nanti bisa mendapatkan informasi di sini secara langsung. Kalau ini kalau PDB online ya se-Jawa Barat, jadi bisa kamu mau daftar kemana misalkan, daftarnya tetap aja sama satu akun itu. Nanti dibagi akun maksimal itu untuk satu orang satu. Gimana kalau di luar Jawa Barat? Bisa. Itu bisa, di luar Jawa Barat bisa. Ini kan artinya kita kan mau kolektif hanya satu Jawa Barat saja. Cuman nanti di sana akan ada seperti semacam yang kemarin, nanti ada pilihan gitu. Sekolah di luar Jawa Barat nanti seperti itu. Nanti ada pilihannya. Daftarnya tetap sama.
Asal kamu akunnya nanti diaktifkan, data-data kakak nanti diupload, dan lain sebagainya. Setelah buka pendaftaran, nanti kita lihat kamu milih kemana, mau sekolah di mana, seperti itu. Misalkan kemana, Keza mau sekolah di mana? Siva, Pak, apa boleh kalau siswa-siswi daftar secara mandiri dan dari sekolah? Harus milih salah satu. Siva harus milih salah satu. Mau daftar mandiri, Siva berarti datang langsung ke sekolahnya atau oleh sekolah. Jangan kamu datang ke sana juga, di sekolah juga didaftarin, karena akunnya sama itu aja. Proses penguploadannya juga sama itu aja. Hanya kalau kamu daftar ke sana langsung, mungkin di sana lebih jelas, mungkin bisa seperti itu. Artinya kalau di sekolah juga bukan berarti tidak jelas ya, karena di sekolah juga hampir sama. Kalau tadi mengerucutnya adalah ke aplikasi PPDB. Kalau nggak diterima ya sama nggak diterima. Artinya peluangnya sama. Kamu harus pilih salah satu, mau mandiri atau dibantu oleh pihak sekolah. Ya kan, kalau kamu malas ngomong ya boleh ngetik lah. Kalau udah malas buka kamera pasti ada yang belum mandi. Silakan, Bapak tunggu pertanyaan kamu. Ini ada contoh kasus ya, Bapak cerita sedikit contoh kasus. Pilihan pertama itu kan dia memilih SMK. Pilihan pertama di SMK 1 Subang, pilihan kedua di SMK Binong, gitu ya. Karena sama-sama SMK. Tiba-tiba dia nggak diterima di pilihan 1 di SMK 1 Subang, dia terimanya di SMK 1 Binong. Kemudian dia nggak mau, dia mau ikutan lagi tahap kedua gitu, tahap pendaftaran kedua. Ini secara secara sistem ini kamu nggak bisa daftar yang kedua. Kenapa? Karena data kamu sudah masuk berada di SMK 1 Binong. Jadi solusinya apa? Kamu harus narik data, datang langsung ke SMK 1 Binong bersama orang tua. Dan itu sulit gitu, itu susah. Jadi mau pilihan 1 atau pilihan 2 itu harus dipikirkan secara matang. Ya, jangan sampai kamu datang-datang ke sekolah narik data dan itu waktunya akan habis sehingga kamu ketinggalan tahap kedua. Akhirnya kamu sekolahnya ya di luar negeri, di swasta gitu ya. Jaki, Pak kalau nggak bisa masuk ke link daftar PPDB-nya gimana Pak? Link PPDB yang mana maksudnya? Yang link PPDB yang Bapak kasih atau link PPDB yang nanti yang Jabar? Ya karena yang Jabar belum ada, launchingnya nanti tanggal 18. Launchingnya tanggal 18. Kalau link PPDB yang Bapak sebar, mungkin kamu pakai Gmail, bukan pakai akun belajar. Jadi nggak bisa masuk. Ngajira. Oh, kalau pilihan 1 ke SMA, pilihan 2 ke SMK, bisa nggak Pak? Tapi SMA negeri nggak bisa. Kalau pilihan 1 ke SMA, berarti pilihan 2-nya harus di SMA lagi. Makanya sama aja persis yang Bapak sebar itu. Kalau mau ke SMA dua-duanya. Kecuali di tahap kedua ya. Kecuali di tahap kedua. Misalkan kamu daftar pas tahap pertama itu SMA, dua-duanya SMA. Pas nggak keterima, kamu di yang kedua itu, udah mau ke SMK itu bisa. Itu bisa. Kalau pilihan 1, pilihan 2 nggak bisa SMA, SMK. Kalau gelombang 1, gelombang 2 atau tahap 1, tahap 2 itu bisa berubah. Barangkali ada tambahan dari Bapak dan Ibu guru panitia. Persilakan, barangkali saya lupa.
Saya yakin masih banyak pertanyaan dari kalian. Buka saja mic-nya langsung. Bu Mira, enggak mau menambahkan Bu Mira? Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Yep. Waalaikumsalam. Mau nambahin aja Pak Iit, yang daftar ke SMK itu antara pilihan 1 dan pilihan 2 itu boleh satu SMK beda jurusan. Mungkin anak-anak masih bingung, ini pilihan 1 pilihan 2 harus beda SMK atau boleh satu SMK tapi jurusannya yang berbeda gitu. Itu aja. Ya. Jadi ya sama-sama Bu. Jadi kamu misalkan daftar ke SMK 1 Subang. Terus pilihan 2-nya juga daftar ke SMK 1 Subang. Dengan jurusan yang berbeda itu bisa. Misalkan kalau kamu daftar ke SMK 1 Subang itu pilihan pertamanya itu akuntansi. Terus kamu pilihan keduanya masih SMK 1 Subang. Pilihan keduanya adalah misalkan teknik logistik itu bisa. Seperti itu ya. SMK yang sama, kalau SMK yang sama dengan jurusan yang berbeda itu bisa. Cari peluangnya di mana nih kamu bakatnya gitu ya, karena jurusannya banyak. Nanti ketika kamu datang ke sekolah, insya Allah brosur-brosur itu bisa kamu ambil dan kamu pelajari brosur-brosur yang sudah ada di sekolah untuk panduan kamu mau melanjutkan kemana. Kalau SMA mah nggak ada jurusannya ya. SMA mah pure semuanya. Silakan ada pertanyaan lagi. Kalau kamu nggak buka mic, bisa ketik nanti Bapak bacakan pertanyaan. Ya Pak. Alhamdulillah. Jul. Sosialisasi SMA. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu panitia, takutnya saya lupa. Untuk informasi lengkapnya ya, kamu bisa hubungin tutor tadi, tutor SMA dan tutor SMK. Semua informasinya insya Allah sudah tersampaikan di sana, karena tidak banyak perubahan untuk PPDB Jabar ini dari tahun yang kemarin. Hanya perubahan zonasi saja yang berbeda. Begitu. Untuk slide-slide yang tadi Bapak akan bagikan ke tiap-tiap grup melalui wali kelas. Jadi tiap-tiap slide yang tadi juga kalau misalkan kurang jelas bisa kamu pelajari lagi dan bisa kamu baca lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak akan mengakhiri saja kegiatan sosialisasi PPDB SMK hari ini. Tidak ada lagi ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, Bapak tutup saja. Terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah mengikuti
meeting hari ini dalam agenda sosialisasi PPDB SMA SMK. Doakan semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, apa yang kamu inginkan sekolah favorit kamu bisa menjadi kenyataan. Jangan lupa berusaha, jangan lupa berdoa tentunya. Terakhir dari Bapak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan semuanya, khususnya untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Binong. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga di hari yang Fitri kamu bisa berlebaran dengan sukacita, sehat walafiat. Terima kasih. Itu saja dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah dewa. Rosin. Tahu ya. Kemana sih?